إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن محمدا نبينا ورسول الله وهو القائل صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن تقبل الله منا ومنكم. Saya belum sempat mengucapkan selamat lebaran karena udah lewat, dan mohon maaf lahir batin Abu ya, karena kemarin nggak sempat isi jadwal. Barakallahu fiik. Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik semuanya, dan insya Allah ini pekan awal, benar? Atau pekan kedua? Enggak, dari kajian. Ini awal atau kedua? Oh, sudah pertama sama Ustaz. Oh, baik. Barakallahu fiik. Semoga ini menjadi permulaan yang baik untuk kita kembali beraktivitas, khususnya belajar atau menuntut. Semoga Allah berikan keistiqomahan, semoga Allah memberikan kita kekuatan. Ya, kita harus bergerak Bapak saya ya. Kita kemarin terlalu lama libur, dengan sakit semangat belajar juga. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fa idza faragta fansab. Apabila kau selesai dari satu urusanmu, pindah ke urusan yang lain. Banyak para ulama berbicara dengan konteks ayat ini dan menjadi pelajaran yang begitu berharga untuk kita, bahwa jangan sampai ada ruang yang kosong dari aktivitas. Kalau ada ruang yang kosong dari aktivitas, Bapak saya, biasanya nanti terisi sama syaitan biasanya. Maka ayat ini ditujukan kepada tak di situ kepada Rasul. Jadi seolah ayat ini berkata, ya Muhammad, kalau engkau selesai dari satu urusanmu, pindah ke urusan yang lain. Jadi Rasulullah tidak diberikan istirahat sama. Kalau antum gimana? Iya, udah gaji kurang, kerja mulu gitu kan? Pasti biasanya kita banyak mengurut. Rasulullah enggak digaji, tapi terus disuruh beraktivitas. Itu Bapak saya. Jadi kita terus bergerak. Ibu-ibu saya juga kita terus bergerak. Belajar, kemudian berdakwah bersama-sama, ajak istri, ajak anak, baik, untuk kita menikmati hidangan Allah ini. Disebutkan bahwa fa idza faragta, engkau wahai Muhammad kalau selesai dakwah, fansab. Apa fansab? Berdoa. Karena ini juga menjadi nasihat untuk kita sebagai ibu. Banyak atau nasihat juga untuk orang tua. Selesai dia ngasih nasihat kepada anak-anaknya, selesai ngasih nasihat kepada keluarga, antum, saya atau kita kena doa enggak untuk mereka? Kadang kita kan banyak nanya, ya Ustaz, bagaimana cara bimbing ibu, bagaimana cara bimbing bapak, atau bagaimana cara bimbing keluarga? Cuma ada satu esensial yang sangat vital sebenarnya. Apa? Doa yang bisa menembus batas doa ini. Takdir pun bisa dirubah, apalagi batas kekuatan doa. Bapak saya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'mar alaihi, beliau diperintah untuk itu. Fa idza faragta, engkau kalau selesai dakwah ya Muhammad, fansab, capek-capeklah untuk apa? Doa. Saya rasa kita nggak pernah ada doa dari maghrib gitu sampai kapan? Sampai subuh, karena nggak ada. Tapi Nabi kita itu detak jantungnya itu harapan untuk orang supaya mereka berubah. Fa idza faragta fansab. Kalau engkau selesai dakwah wahai Muhammad, fansab. Lelah-lelah di dalam sholat. Coba. Ada kiranya seperti Ustaz misalkan habis ngisi ceramah, anak juga berhenti pulang dari sini. Ya, alhamdulillah masih ada waktu siang, menjelang asar tidur biasanya. Istirahat. Rasulullah enggak. Selesai ceramah apa? Disuruh untuk sholat. Coba gimana? Apa istilahnya? Dakwah rodinya Rasulullah itu seperti itu. Bagaimana tidak hasilnya seperti sekarang? Lah kita cuma ceramah 1 jam 2 jam,
ingin cepat orang itu berubah. Enggak magic, enggak sesuai. Maka bapak saya kita harus belajar memotivasi diri, memacu diri untuk lebih dari itu. Senantiasa kita berdoa untuk Allah berikan istiqomah. Terutama akhi, kita berada di sebuah masa yang beribadah atau menuntut ilmu itu butuh butuh effort yang kuat, butuh dorongan diri yang besar. Karena kenikmatan dunia ini sungguh sangat nikmat. Ada orang mau pergi ngaji sudah mau di atas motor jalan, lihat orang lagi sesuatu, pindah dia, nggak jadi berangkat ngaji, ikut dia di situ. Cuma dunia ini nikmat banget. Kita berada di sebuah masa, maka godaan dan fitnah itu begitu terasa. Ngaji itu gak ada apa-apanya daripada berjualan di pasar. Ngaji itu gak ada apa-apanya dibanding bekerja lembur dapat uang 500 ribu. Antum jangan tersinggung kan? Subhanallah, di dunia ini enak bapak saya. Karena teringat ya dengan baca hadis tadi, ini nangis baca hadis. Sahabat-sahabat dulu bagaimana mereka berjuang untuk agama, sampai mereka itu tidak ada makanan bapak saya ketika berperang. Tidak ada makanan, nggak makan. Kecuali apa? Waraqus syajar, daun-daun pohon dan dan sisa retakan-retakan tali yang dimakan para sahabat. Karena saking tidak ada yang harus dimakan oleh perut. Itu perjuangan mereka dulu. Kita sekarang ngaji sambil makan. Dulu mereka itu seperti itu. Di atas keletihan pun mereka tidak bisa makan. Nabi kita, Nabi Muhammad pernah menyebutkan, saya bersama Bilal pernah pada suatu waktu tidak ada makanan. Marrat alaina salasun yauman wa lail. Lewat dari kami itu 30 malam, 30 hari. Berarti berapa? 1 bulan. Mana untuk amal syarab, kata Nabi. Kami bersama Bilal tidak pernah mendapatkan makanan, tidak pernah mendapatkan minuman yang layak untuk dimakan oleh makhluk yang punya jantung. Kecuali apa? Daun-daun dan pohon. Bahkan di riwayat disebutkan apa? Kecuali makanan ada yang terhimpit di ketiaknya Bilal. Rasulullah itu dimakan oleh siapa? Rasul. Itu menunjukkan bagaimana keterbatasan hidup Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Nah kita hari ini saya berada dalam segala macam kemudahan, sementara malasnya kita beribadah, malasnya kita menuntut. Ada pilihan bapak saya, kita harus bergerak, beraktivitas, beribadah di musim-musim seperti sekarang ini. Itu luar biasa. Makanya dia nilai besar di sisi Allah. Beribadah di musim-musim sulit seperti sekarang. Dinilai hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haram ka'ibadatin ay kahijratin. Orang yang tetap menjaga tali hubungannya dengan Allah, beribadah, nilai-nilai ibadah itu senantiasa menyertai dirinya, baik dalam kondisi dia sendiri maupun dalam kondisi banyak orang, baik dalam kondisi dia mukim maupun dalam kondisi sahabat. Karena kondisi orang itu berubah-ubah. Kadang kalau di sendirinya begitu dia bengal gitu. Tapi kalau lagi banyak orang soleh kan gitu. Kalau dia lagi di mukim soleh dia. Tapi begitu safar apa? Bengal dia. Karena dia enggak dipantau orang. Kita kalau lagi sama teman-teman, masya Allah, multazim gitu ya. Tapi begitu pulang kampung pakai bis segala macam cuma sendiri ya, nggak ada yang lihat. Mulai berubah. Dari ibadah itu hendaknya terus menyertai dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada. Orang yang beribadah dan terus menjaga tali hubungannya dengan Allah dalam kondisi-kondisi sulit. Kata Imam Nawawi, kondisi sulit itu semrawut kondisi dunia. Kondisi yang enggak nentu, ya. Kondisi ekonomi enggak nentu, naik BBM segala macam, bensin naik harganya, semrawut. Demo sana sini, semrawut.
Apalagi mungkin ini sekarang musim politik 2020. Kajian masih sakit janganlah kalau cuma masih dirinya. Antum sibuk aja nanti. Gak usah ikut-ikutan. Mulai dari hari ini kita rasakan bagaimana panasnya gejolak politik. Saling angkat, saling injak, saling tuduh, berita-berita hoax palsu menyebar di tengah-tengah. Bahkan bukan hanya soal itu, masalah agama, ya enggak? Kita makanya kata Imam Nawawi bentuk juga sumber itu apa? Ketidaktentuannya sebuah fatwa. Orang-orang nyari fatwa itu ustaz ini bilang A, ustaz ini bilang B. Jadi orang yang bingung siapa? Umatnya yang bingung. Kepanikan tersebar di mana-mana, ketakutan tersebar di mana-mana, peperangan tersebar di mana-mana, permusuhan tersebar di mana-mana. Orang yang menjaga tadi hubungannya dengan Allah di musim-musim seperti ini, itu dia terhitung seperti hijrah kepada siapa? Kan kita kan nggak mengaksikan Bapak. Makanya jangan anggap remeh dong ngaji-ngaji begini. Orang mungkin boleh terlihat mewah dengan baju dasinya, dengan baju apa, dengan pakaiannya rapi. Tapi ahli-ahli politikus itu, ahli politik itu rapi kan kelihatan. Bolehlah mereka kelihatan. Tapi orang-orang yang duduk bersila, mempelajari agama Allah, fokus mempelajari agama. Makanya begini konsep orang itu menurut saya. Ya, kadang kita itu konsep kita itu terfokus pada dua pasukan yang harus bertarung. Akhirnya kita harus ikut gebom A atau harus ikut gebom. Tidak begitu konsep Islam. Antum tahu dulu negara-negara dikdaya, Persia, Romawi, mereka perang saling unjuk nama untuk mendapatkan tiket keagungan di tengah-tengah manusia. Mereka pernah negara-negara dikdaya. Masa-masa awal kemunculan Islam, siapa yang melihat Islam? Nggak ada. Alp itu siapa yang melihatnya? Nggak ada yang melihat. Oleh mata dunia itu nggak ada yang melihat. Tapi Allah tidak memberikan kemenangan pada dua pasukan sedang bertempur. Tapi Allah berikan kemenangan kepada orang yang tidak tahu tentang peperangan. Siapa mereka? Orang-orang Arab. Nggak tahu namanya catur politik orang-orang Arab itu pasti. Tapi Allah berikan kemenangan memihak kepada mereka tanpa tepukan debu di tangan. Kenapa setelahnya ada jihad dan yang lain? Baik. Nah itulah dalam ayat wa'adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman pertama dan orang-orang yang beramal. Kita jangan terus sibuk. Begini sebenarnya cara memancing kemenangan itu. Tapi kadang orang konsep bahwa ini masa dulu bisa menang. Nah itu masalahnya. Cara berpikir kita yang perlu diperbaiki. Masa ngaji terus, ngaji kita terus, begitu. Bagi saya pengaruh pendidikan itu lebih besar daripada sekedar pengaruh politik. Nah, apa yang ingin saya angkat kepada saya? Kondisi yang semerawut. Yang hari ini kita lihat bagaimana semerawut, kepanikan di mana-mana, permusuhan di mana-mana. Orang yang menjaga tadi hubungannya dengan Allah, maka ya dihitung sama seperti hijrah kepada Rasul. Dan itu besar, ibu-ibu saya. Dan itu besar. Ini dari ini. Kita nggak pernah menyaksikan dulu sungai yang itu ditusuk dari buburnya sampai tebus kemana? Ke kepala. Kita nggak menyaksikan kan bila ditampak dengan batu yang begitu besar sampai sesak nafasnya sampai ujung lehernya mau meninggal. Kita nggak menyaksikan itu. Dan kita juga nggak ikut bersama dengan kaum muhajirin untuk berlapar-lapar, berdahaga, berlelah-lelah, berletih hanya untuk lebih hijrah bersama siapa? Rasulullah. Satu konsepnya hari ini. Mau ikut hijrah sama Nabi. Gimana caranya? Memperbaiki tali hubungan dengan Allah di saat dunia dan manusia sudah mulai rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah. Berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Hijrah bersama Nabi. Walladzina awaw, mereka orang-orang yang memberikan penjagaan. Wa nasaru, memberikan pertolongan. Orang-orang Madinah. Yang hijrah siapa? Orang-orang Mekah. Yang memberikan pertolongan siapa? Orang-orang Madinah. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin sejati. Itu. Orang-orang yang apa? Memperbaiki tadi hubungannya dengan Allah dan bernilai dengan apa? Hijrah.
Ulaika humul mu'minuna lahum maghfiratun wa rizqun. Allah akan berikan kepada mereka ampunan dan Allah akan limpahkan rezeki mereka. Yang mulia. Nah itu bapak saya. Jadi kita harus berdoa meningkatkan ibadah kita dan istiqomah. Ini yang menjadi harapan kita. Dan semoga seluruh amal ibadah kita kemarin di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita di halaman 190 tanya jawab akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta satu orang untuk baca. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Wajib bagi setiap manusia untuk mempelajari 4 masalah. Tidak baca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, soal yang pertama, wajib bagi setiap manusia untuk mempelajari 4 masalah. Apa 4 masalah ini? Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama itu ilmu. Dari 4 masalah yang wajib dipelajari. Pertama ilmu. Nah, di ilmu ini apa saja yang harus kita pelajari? Pertama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian lalu yang kedua mengenal nabinya. Terus dan yang ketiga mengenal Islam dengan dalil-dalil. Nah, ini yang saya sebut muara ilmu. Dari ilmu itu muaranya ada di 3. 4 masalah pertama ilmu. Tapi ilmu itu dibagi menjadi 3 cabang yang harus kita ilmui, yaitu apa? Mengilmui Allah, mengilmui Nabi, dan mengilmui agama Islam. Baik, beserta dalil. Kedua. Lalu yang kedua, amal, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ayo, setelah ilmu, kemudian kita mengamalkan. Nah ini runut ini penting untuk kita perhatikan. Jadi apapun itu hendaknya landasan pertama itu apa? Ilmu. Dan etisnya itu setelah kita berilmu, kita lah yang pertama kali mengamalkan. Itu etiknya. Kita tidak melarang untuk berdakwah atas apa yang dia ilmu. Tetapi nilai etiknya itu apa? Seseorang yang sudah berilmu hendaknya dia dulu yang apa? Mengamalkan. Karena pernah sebut kisah dulu ada ulama yang apa? Yang diminta oleh umat untuk ceramah membebaskan budak. Karena waktu itu masa-masa banyak apa? Perbudak. Dan Islam itu semangatnya apa? Memerdekakan budak. Coba engkau naik ceramah supaya banyak umat ini memerdekakan budak, semangat memerdekakan budak. Bertahun-tahun disuruh dengan materi itu nggak pernah mau dia ceramah, sampai satu ketika benar dia naikkan materi itu di atas mimbar. Akhirnya kok baru sekarang naik mimbar, padahal dari dulu kita suruh ceramah materi apa? Pembebasan Setelah diteliti ternyata beliau itu sudah membebaskan budak sekian ribu. Barulah dia cerah. Akhirnya nilai etis orang belajar itu harus kita yang pertama kali mengamalkan. Jangan sibuk lihat orang gitu loh. Kadang-kadang kita semangatnya itu ngajak-ngajak, cuman kitanya sendiri tidak semangat. Ayo ngaji yuk, ngaji. Udah kayak ngajak pasar, dia sendiri juga enggak ngaji. Jadi jangan tersinggung bapaknya. Kadang kita jatuh di hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kita jatuh di hal-hal seperti maaf, apalagi teman-temannya sudah lama ngaji. Kadang ngaji 5 tahun, 6 tahun, sekarang itu enggak lagi terlihat hidupnya di majelis. Merasa sudah bebas, merasa sudah enggak layak lagi belajar, sibuk ngurusin herbal, sibuk ngurusin tibbun nabawi, sibuk ngurusin apa? Sosial tibbun nabawi. Bagus nanti. Tapi ingat loh, apa yang pernah kita pelajari itu ada tanggung jawab amanah di leher kita. Ketika kita tahu wajibnya menuntut ilmu, berarti siapa yang pernah makan duduk di majelis? Kita yang tahu gitu loh. Nah kalau kita berangkat dari prinsip seperti ini, bagus kita insya Allah.
Jadi bagus kita insya Allah. Kalau kita berangkat dari prinsip apa? Prinsip bahwa saya yang layak untuk belajar. Nah kadang kita hari Senin kita hijrah mas, kenal manhaj kadang hari Selasa. Hari Rabu, pingin dia yang ngajak orang sama seperti di ya, bukan ahli, antum hijrah, antum belajar, antum kenal manhaj. Yang antum harus pertama kali bukan apa? Belajar, jangan duduk belajar ngaji gitu loh. Jangan sibuk, Ustaz bagaimana cara kita supaya dakwah ini tersebar di kampung. Padahal baru Senin dia apa? Nah ini yang kadang kalau saya lihat di beberapa kasus-kasus teman-teman, akhirnya keras sama ustaznya sendiri. Karena itu tadi ada beberapa kasus teman-teman yang satu pundaknya itu sejajar dengan gurunya. Padahal dulu dia hanya baru 3 hari, baru 1 minggu, baru 2 tahun. Akhirnya berfatwa sama sini. Itulah yang pernah cerita dulu Ustaz Firanda guru kita. Ya lagi duduk di situ ada ikhwan datang nanya, Ustaz bagaimana begini? Bukan Ustaz Firanda yang pertama kali jawab. Ikhwan yang lagi duduk itu. Oh begini hukum. Ada Ustaz di situ. La ilaha illallah. Etika-etika yang seperti ini Bapak saya tidak nasihat seperti ini itu harus general. Bukan yang lebih layak menerima nasihat ini orang yang ada di seberang kita. Kita pun layak untuk dinasihati. Ustaz kita ada cerita loh, Anda dengar video cerita. Anda lagi duduk di sana katanya. Yang lebih layak menjawab siapa harusnya? Kan Ustaz harusnya. Tapi karena mungkin teman itu merasa sudah tahu jawabannya, sudah lama ngaji, ikut comot, ikut berbicara. Jadi, nah nilai-nilai etika yang seperti ini ya saya rasa layak untuk kita dinasihati semua. Nah jangan kita terlalu kalau dinasihati selalu juga merasa disalahkan. Sama artinya kita dengan orang umum. Orang umum kalau dinasihati selalu merasa disalahkan. Padahal nasihat itu adalah nasihat obat pahit tetapi baik untuk ujungnya. Tapi bapak saya, runut ini bagus. Karena pertama wajib orang itu berilmu. Jangan gusar-gusur gitu loh. Adakan ini, adakan itu demi untuk bagaimana? Ya bagus. Saya nggak diinginkan perbuatan itu. Tetapi tetap yang lebih utama itu diri sendiri. Dan inilah yang saya tangkap dari nasihat guru, terutama guru kami Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawa. Selalu ayat yang beliau bawa, anfusakum wa ahlikum. Kamu dulu. Kesadaran untuk sedekah itu kamu dulu. Kesadaran untuk menuntut ilmu kamu dulu. Kadang-kadang kita mengadakan bakti sosial, Ustaz, biar orang kenal dakwah. Begitu ada pengajian, yang bakti sosial nggak pernah kelihatan itu di majelis ilmu. Gimana orang mau belajar? Nyentil Ustaz, nyentil dikit-dikit nggak apa-apa ya. Kedua, yaitu apa? Baru beramal, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ketiga, apa? Poin yang ketiga, dakwah, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Ini baru dakwah kita. Jauh setelah poin apa? Sempurna dari sisi ilmu, kemudian makanya kan harus pernah cerita. Ulama-ulama kita mulai ceramah itu setengah dari usianya itu apa? Menuntut ilmu. Sampai ada orang 40 tahun, ada sampai orang 60 tahun baru dia. Nah, anak pun termasuk terlalu cepat Bapak saya. Antum sih mudah anak. Jadi kita terlalu cepat ceramah. Dulu ulama-ulama kita itu 60 tahun baru itu muncul di permukaan. Hari ini makanya anak pribadi itu kalau anak ditanya sama teman-teman saya kenapa sih lama jawab? Enggak, anak lama jawab itu anak harus mencari dulu jawaban dari guru-guru tua apa jawabannya, dari guru-guru tua apa jawabannya, dari guru-guru tua apa pendapatnya, apa sikapnya. Karena saya khawatir nanti kalau misalkan saya berfatwa di situ, kemudian ada guru-guru tua beda jawabannya, akhirnya apa umat menjadi nggak apa-apa saya ikut dulu, nggak apa-apa saya ikut dulu pendapat supaya apa? Demi persatuan. Ya kalau saya misalkan ingin mendapat berbeda bisa saja banyak yang jadi. Dulu Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berbeda pendapat sama siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib sama Ibn Abbas lebih kecil siapa? Ibn Abbas. Ali bin Abi Thalib senior, lebih tua dari siapa? Ibn Abbas. Berdebat soal ayat bapak saya. 2 orang sahabat mulia ini. Ayatnya apa? Wal 'adiyati dhabha.
fal muriyati qadha, fal mughirati subha, wal adiyati dhabha. Kalau diterjemah Quran, demi kuda yang berlari kencang terengah-engah. Ya kan? Kata Imam Ali kan, itu bukan kuda, unta. Ada berdebat dua orang, Ibnu Abbas sama Imam Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas bilang apa? Kuda. Ali bilang apa? Unta. Sampai ada orang nanya di hadapan Ali bin Abi Thalib, ya Ali, apa pendapatmu dengan Ali? Wal adiyatu dhabha. Tapi aku dengar ada orang bilang kuda, dilaporin Ibnu Abbas. Aku bilang ada orang bilang, siapa ngomong begitu? Ibnu Abbas. Ya, karena ditanya kan, awalnya bilang ada orang. Ditanya siapa itu? Ibnu Abbas. Panggil Ibnu Abbas di depan saya. Ibnu Abbas datang debat sama Ali. Enggak, bapak saya. Beliau tahu posisi secara usia, secara etika, lebih layak untuk dihormati siapa? Ali. Beliau cuma diam, duduk, mengatakan apa? Hari ini, detik ini, pendapat saya rujuk mengikuti pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Meskipun mazhab beliau tetap tersebar bahwasanya wal adiyah di situ apa? Kuda. Tapi enggak ada halangan untuk Ali bin Abi Thalib, untuk Ibnu Abbas mengatakan apa? Aku ikut beliau. Karena kalau beliau debat pada waktu itu dan menyatakan diri misah pendapat dengan Ali bin Abi Thalib, coba lihat para sahabat. Kasihan loh buka muka para sahabat ini, ikuti siapa? Ali bin Abi Thalib juga keluarga Nabi, Ibnu Abbas juga keluarga. Etika-etika seperti ini bapak saja. Kadang muncul anak-anak yang baru datang, ya baru modal LC, baru modal LC, modal MA, modal doktor. Akhir kebesaran gelar, akhirnya dia tidak bisa melihat lagi usaha-usaha amal-amal dakwah para tokoh, para ketua, guru-guru di berbicara sama sini. Apalagi ada provokasi dengan provokasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbicara sana sini sambil berbusa bibirnya, lisannya, tanpa pernah dia berpikir tentang suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah. Apa yang dia sebutkan tentang hak orang lain, dan itu tidak benar, dan itu dia akan bertanggungjawabkan di hadapan saya. Nah itu bapak saya. Nah kita belajar ini bukan untuk unjuk-unjukan, tapi kita belajar untuk diri kita sendiri. Baik. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga baru dakwah. Dakwah ada etika dan ada kriteria. Dakwah itu ada etika, ada kriteria. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum. Dan ini runut etika dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah menuju ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Ini pertama. Kata Imam Al-Qayyim, ini ditujukan kepada orang-orang yang telinganya itu kita tahu, kita kenal, dan kita dugaan kuat kita dia akan apa? Mendengarkan nasihat. Maka kita apa? Wal mau'izah. Nah, naik kita ke atasnya. Itu apa? Memberikan nasihat, ceramahin dia. Baik. Nah, ini mungkin ada orang-orang yang cukup ya agak sulit kita. Orang kalau sudah agak sedikit menunjukkan keaku-akuannya, menunjukkan tentang keilmuannya, wajadilhu, debat dia, billati. Ya, ada etika dakwah dan ada juga kriteria dakwah. Dai itu harus memperhatikan diri. Kedua, dai itu harus memperhatikan kondisi mad'u yang dia dakwah. Dan tidak sesimpel itu bapak saya. Yang namanya dakwah ini kita butuh sekian puluh tahun untuk belajar, sekian puluh tahun untuk melihat sebuah kondisi. Makanya itu tadi, dai itu jangka panjang. Kalau saya istilahkan, dia sedang membangun membangun konsep, ya, membangun sistem jangka panjang. Nah ini orang harus paham hal-hal begini bapak saya. Orang harus paham hal-hal begini. Karena nanti mungkin kita akan bertemu dengan sebuah kondisi begini. Di dalam ayat mengatakan bahwa engkau kalau bertemu dengan orang kafir, sikat jalannya, persempit jalannya, ya enggak apa saya? Antum ketemu sama ustaz misalkan, papasan sama saya orang kafir, atau
berpapasan sama Habib itu, kok ustaznya selama nih sama Habib ya? Wah, taksir ustaz. Baik. Kan kita sekarang sering begitu Bapak saya. Karena kadang kita bertemu dengan sebuah kondisi, kita melihat bahwa kalau kita merasa dengan kita menyelaminya dia, dan kita ada harapan besar untuk dia goncang jiwanya, untuk menilai perspektif dari sudut lain bahwasanya dakwah ini benar. Dengan sekedar apa? Diselami di pojok ya. Dengan kita melihat bahwasanya kalau kita pepet jalannya, kita persempit jalannya, mungkin akan apa? Akan semakin mempertajam dari apa? Dari penglihatan buruk terhadap apa? Terhadap dakwah. Itu yang saya maksud. Dai itu memiliki jangka. Dan dai itu harus paham hal begini. Dan murid harus paham itu. Harus paham itu. Kita banyak mengalami problem-problem trouble seperti ini. Problem-problem trouble seperti ini. Ada ustaz kita ceramah di mana, kemudian orang itu ikut, kemudian dia datang menghampiri ustaz kita, kemudian dia salam, dipoto sama seorang track. Si ustaz berteman sama ahli bid'ah. Itu terjadi Bapak saya di tengah-tengah penuntut ilmu. Dakwah ini cakupannya luas dan tidak cukup dengan 1 bulan 2 bulan, tapi kita butuh berpuluh tahun untuk mendapatkan pengalaman yang utuh, pengalaman yang murni di dalam kita berdakwah. Itu ada kriteria dan ada apa tadi saya katakan? Ada etika, ada kriteria. Yang paling kriteria pertama untuk dai itu dia harus menguasai ilmu-ilmunya. Jangan berdakwah tanpa memiliki. Kemudian kedua, kita harus kenal di kampung itu karakter kampungnya bagaimana, dan kita harus kenal karakter mandu orang-orang kita dakwah itu bagaimana. Ini modal besar. Ini modal besar kita untuk apa? Untuk kita memasukkan nilai-nilai dakwah. Baik, walaupun itu. Ketiga, dakwah yaitu mendakwakan ilmu tersebut. Keempat, poin yang keempat, sabar, yaitu bersabar atas berbagai gangguan dan rintangan dalam menuntut ilmu, beramal serta berdakwah. Ini kita nggak tahu ya Bapak saya. Kita ya Masya Allah ya, dai ustaz. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan guru-guru kita itu kekuatan, keistiqomahan. Dakwah ini berat. Dakwah ini berat. Musuh dakwah itu bukan. Musuh dakwah. Nah, seorang dai itu harus paham bahwa musuh dakwah itu pasti ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan. Baik, demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu apa? Musuh. Allah apa kata? Jangan. Kami jadikan. Kami jadikan. Makanya kalau kita lihat bagaimana etika dakwah Nabi Muhammad itu besar. Tadi kita di Nurul Iman bahas sirah. Kita lagi bahas sirah dan sampai pembahasan Hilful Fudul. Hilful Fudul itu sebuah kesepakatan penuh dengan keutamaan. Ketika dulu ada seorang pedagang dari Az-Zabidiyah berjualan, berdagang ke Makkah. Kemudian dia jual barangnya ke seseorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu barang itu nggak dibayar sama Al-As, nggak dibayar sama Al-As. Akhirnya dia melapor ke sana kemari, dia melapor ke sana kemari. Artinya antum lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan ini, melakukan itu demi untuk tegaknya Islam. Dan etika dakwah Nabi Muhammad luar biasa dari semenjak muda aktif. Bahkan sebelum diangkat jadi Nabi beliau umur 20 tahun tadi ini umur 20 tahun masih muda. 20 tahun sekarang kelas berapa? Kelas tamat SMA. Baru lulus SMA 20 tahun tapi sudah berperan dengan masyarakat. Makanya antum akhi, kita ngaji begini itu bukan untuk apa? Menciptakan dunia baru. Nah, bukan. Antum tetap di dunianya manusia. Ayo, jangan pindah ke planet. Antum ketawa-ketawa begini apa ya, sakit hati ya? Kita menuntut belajar. Jangan seorang kita setelah belajar pindah ke planet lain.
Nggak ada yang tahu planet itu kecuali saya, istri saya, anak-anak saya. Nggak mau tahu tentang hidup orang. Tapi Muhammad itu aktif luar biasa di tengah-tengah sosial. Kita menuntut ilmu, belajar, nggak ada beda kita dengan mereka. Kita masih tetap bergesekan dengan mereka, bersosial dengan mereka. Hanya melapor si fulan, ayo bantu saya untuk kembalikan hak saya. Tokoh-tokoh waktu Andiyatil Musyrikin atau Andiyatil Quraisy, tokoh-tokoh orang Quraisy nggak ada yang mendengarkan keluhan itu. Sampai dia naik ke sebuah bukit namanya apa? Abi Qubais. Dia teriak di situ bahwa di Makkah saya dizalimi oleh seseorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akhirnya didengar oleh Banu Quraisy, Banu Hashim, Zuhrah, Banu Taim bin Murrah didengar. Akhirnya Banu ini berkumpul di sebuah rumah namanya Abdullah bin Jadah. Nah, ikut kumpul pada waktu itu siapa? Muhammad muda 20 tahun. Sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berdiskusi Nabi Muhammad. Makanya itulah kata Rasulullah SAW, bahwa aku berkumpulnya aku pada waktu itu, kata Rasulullah, itu aku lebih cintai daripada aku diberikan unta warna. Kalau sekiranya aku dipanggil setelah aku muslim hari ini, dipanggil untuk memberikan kesepakatan serupa seperti waktu itu, la ajab, aku akan pasti datang, kata saya. Rasul. Kata Imam Zaid yang menyusun kitab Fiqh Sirah, apa kata? Bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu hendaknya dia selalu melihat sesuatu itu dengan apa? Dengan neraca keadilan. Jangan karena dia musuh, jangan karena dia memerangi kita, jangan karena dia benci dengan kita, akhirnya sampai kita pada sebuah sikap membatalkan kebaikan orang. Dan itu bukan sikap seorang muslim. Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun beliau dimusuhi, bagaimanapun beliau didustakan, bagaimana bahkan sampai direncanakan untuk apa? Dibunuh. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Kalau saya diundang oleh mereka, musyrik berapa saya? Orang kafir. Kalau saya diundang oleh mereka untuk apa? Untuk menyepakati sebuah kebaikan yang sama pada waktu itu. Karena mereka sepakat bahwasanya, wallahi demi Allah, la nakuna ala yadin wahidah. Kita akan berada di atas tangan kesepakatan yang satu. Kita tidak akan mundur sampai haknya orang tersebut dikembalikan kepada dia. Dia datang ke rumah wali. Apa katanya? Mana barangnya? Diambil paksa barangnya, diberikan kepada pemilik. Dan itu Rasulullah lebih suka daripada diberikan apa? Unta warna. Ya. Banyak hal harus kita lakukan di dalam kita apa? Di dalam kita berdakwah. Sabar memang. Dan terutama dakwah hal yang itu penting bahwasanya akhlak yang baik. Itu ucapan dan itu perlu kita timbang dengan emas. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata beliau? Ahlul syirik, ahlul bid'ah, ahlul fisq, kata beliau. Ahli bid'ah, ahlul syirik, kemudian ahlul maksiyah. Ini kan dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar semua ini. Dari kesyirikan, dari bid'ah, kemudian apa? Maksiyah. Kalau mereka berkumpul ingin minta kesepakatan dengan kita untuk apa? Menghormati kehormatan Allah, maka wajib kita untuk menolongnya. Bukan karena kesesatan. Di akhir kata apa kata Imam Ibnu Qayyim? Meskipun ini mungkin sulit dan terasa sangat sulit. Di mana? Di dalam jiwa. Karena biasanya kita kalau sudah bermasalah sama orang, jarang mau berdiri dagu kita untuk lihat wajah. Iyalah kalau dengan musuh dakwah. Kadang sesama teman kadang. Hanya masalah mungkin ya berbeda pendapat dalam pengurusan masjid, infak nominal infak, atau mungkin infakmu untuk apa? Depan sesama aktivis dan dakwah sudah pecah. Kemudian apa? Hanya untuk menegakkan dagunya, lihat wajah temannya, enggak mau dia. Barakallahu fiik. Makanya kata Imam Zaid, la ilaha illallah, ini perlu dicatat dengan kita. Dai itu jangka programnya jangka mana? Barakallahu fiik. Ini kita harus perhatikan dan butuh kesabaran yang tinggi. Diolok, diejek, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengabarkan tentang itu kan. Apa maksudnya? Inna min waraikum zamanun syadid. Sesungguhnya di belakang kalian itu akan datang masa-masa yang penuh apa? Kesabaran. Lil mutamassiki fi, orang yang berpegang teguh pada waktu itu dengan nilai-nilai agama, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Lahu ajr 50 syahidan. Maka dia mendapatkan pahala berapa? 50 orang mati syahid. Ketika orang berpegang teguh di masa-masa apa? Penuh dengan kesabaran. Kita butuh kesabaran Bapak saya dalam mengamalkan sunnah ini. Jadi kita kemarin digemparkan dengan sebuah kelompok, sebuah organisasi dengan agamanya yang aneh-aneh, tapi diapresiasi sama negara. Cakep kan? Wahabi hanya sekedar jenggot sama celana cingkrang, dibubarkan di mana-mana. Coba Bapak saya, bagaimana kita butuh kesabaran luar biasa ini, terutama untuk kelompok pihak ketiga ini yang tidak pernah mendapatkan mata di mana? Di negeri kita. Yang karena selalu dilihat sama negeri ini selalu ada nilai politiknya, yang ada nilai dagang politiknya, ya enggak? Organisasi-organisasi yang ada nilai. Bahkan organisasi yang kemarin mereka bubarkan, mereka sekarang berbaik-baik demi untuk dimenangkan di pemilu. Karena dia lihat mungkin Habibnya banyak pengikutnya. Salafi kapan pernah dianggap di dunia pentas politik? Enggak, karena mereka menganggap Salafi itu enggak punya nilai. Makanya dibubarkan di mana? Di mana-mana. Organisasi yang aneh-aneh azan, hayya 'alas shalah gitu kan, diapresiasi sama negara. Cakep di organisasi. Wah. Baik. Ya inilah kenyataan kita. Kenapa saya perlu sebut ini Bapak saya? Artinya masalah yang antum hadapi di rumah itu belum seberapa. Sebagaimana dulu masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan hadisnya supaya antum itu ngerti gitu, bahwa kita ini belum seberapa, baru mau ngaji 1 kilo udah mundur. Iya enggak? Udah enggak jadi berangkat. Ini saya bacakan ini mana saya? Lupa lagi saya mana nih? Artinya bagaimana dulu perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan dakwah ini dengan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada hadis Bapak saya dari Abu Na'amat Al-Adawi. Qala sami'tu Khalid bin Umayr. Apa kata dia? Aku mendengar Khalid bin Umayr wa Shuwaishan Abu Bakar dan Shuwais. Khalid dan siapa? Shuwais. Qala, keduanya bercerita, ba'atha Umar bin Khattab bin Ghazwan. Umar bin Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan kemana? Hanya untuk main-main? Tidak, perang. Wa qala untaliq anta wa man ma'ak. Kamu berangkat bersama pasukan. Kata Umar bin Khattab, hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Arab. Sampai kamu hingga kamu sampai di penghujung Arab dekat dengan negeri non-Arab. Berarti ini sudah keluar apa? Keluar batas teritorial, jalan untuk apa? Untuk berdakwah, untuk berperang. Fa'aqbalu hatta idza kanu bil mirbad wajadu hadzal kadzab. Sampai kita sampai di sebuah tempat, kita dapat batu tanda. Faqalu ma hadhihi. Lalu mereka berkata, ini apa? Hadhil Basrah. Ini Basrah. Oh, berarti belum. Kita jalan lagi. Tadi ada pesawat hari itu? Enggak ada pesawat hari itu. Fasaru hatta idza balagu hiyar al-jisr as-saghir. Mereka terus berjalan sampai hingga mereka sampai di sebuah tempat ada jembatan kecil. Faqalu hahuna umirtu. Lalu mereka berkata, sampai di sini. Fanazalu, lalu mereka singgah di sini. Mereka singgah di sini. Singgahnya mereka di situ. Siapa? Utbah bin Ghazwan ceramah. Bayangkan Bapak saya, orang lagi capek, orang lagi lelah, belum makan, belum minum, diceramah. Kira-kira antum bilang apa? Ustaz, kita makan dulu deh Ustaz, nanti dulu deh ceramah.
Ini Utbah bin Ghazwan ceramah. Dia ceramahnya bilang apa? Fa inna dunya qad adanat usul bima walad hadza. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan dirinya tentang kepunahan dirinya, dan punahnya waktunya sudah begitu cepat. Orang lagi capek, orang lagi lapar, orang lagi apa? Haus. Diceramahnya apa? Tentang dunia mau hancur. Coba bayangkan Bapak saya, bagaimana dulu para sahabat, coba semangat mereka mendengarkan nasihat, semangat mereka belajar, semangat mereka memperjuangkan agama. Walam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina. Tidak tinggal dari dunia ini kecuali kecuali seukuran apa? Kecuali seukuran sisa air di dalam galon. Kita pernah minum Bapak saya gelas sampai habis. Sisanya itu yang nempel di bawah bagian dalam. Seperti itulah sisa dunia. Itu dulu di masa Rasulullah. Bagaimana kalau kita sekarang? Mungkin sudah sepi, mungkin tidak ada sisa lagi apa. Dan itulah yang kalian perebutkan. Sisa sedikit air. Sebab itulah kita saling menjatuhkan. Hanya masalah satu tetes sedikit ada sisa di dalam galon. Lalu apa kata beliau? Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Kalian benar-benar akan pindah dari dunia ini ke negeri yang tidak akan pernah ada punahnya. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka pindahlah kalian dengan membawa amal kalian yang paling baik. Ini orang lagi lapar saya. Orang lagi haus. Karena hadis ini dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam bab kesederhanaan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qad dzukira lana. Karena sesungguhnya pernah disebutkan kepada kita annal hajara yulqa min syafati jahannam. Bahwa batu itu digelindingkan dari bibir jahannam, fa yahwi fiha 70 ama. La yudriku laha qa'r. Lalu batu tersebut menggelinding selama 70 tahun. Orang tidak tahu berapa kedalamannya. 70 tahun batu digelinding ke dalam. 70 tahun. Sementara 1 tahun kita di sini, kemudian 1 tahun di akhirat berapa kita? 1000 tahun. Tinggal kalikan ini. Kalau 1 tahun berapa? 1000 tahun. 70 tahun dikali. Coba berapa? Itu kedalamannya. Lalu apa kata beliau? Wa wallahi latumla. Dan demi Allah, kedalaman batu yang digelindingkan 70 tahun sampai ke akarnya, sampai ke bawahnya, sampai ke keraknya. Neraka itu apa? Penuh. Dan itu akan penuh. Baik. Walaqad dzukira lana anna ma baina misra'ain min masari'il jannati masiratu 40 sana. Dan telah disebutkan kepada kita bahwa jarak antara perjalanan menuju pintu daun surga tersebut itu jarak sejauh berapa? 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa qadhidun min az-zihab. Dan akan datang suatu masa surga itu akan penuh berdesak-desakan. Masalahnya apa? Apakah kamu akan ada namamu di situ nanti? Ini orang lagi haus Bapak saya, diingatkan tentang apa? Surga. Orang sudah miskin, diingatkan tentang apa? Sederhana. Sudah miskin, diingatkan lagi tentang apa? Sederhana. Kalau kita biasanya materi sederhana ditujukan kepada siapa? Orang kaya. Orang miskin materinya tentang apa? Jadi orang kaya, kan begitu? Enggak, kalau materi sahabat apa? Orang miskin disuruh miskin lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku melihat dengan kepala mataku sendiri. Karena aku termasuk dari 7 orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lana ta'amun illa waraqu syajar hatta qalihat ashdaquna. Tidak ada kita memiliki makan kecuali daun-daun pohon. Kita makan itu sampai pinggir-pinggir bibir kita itu berdarah. Tuh Bapak saya. Ini gambaran mereka berjuang dulu untuk apa? Agak. Hari ini pengajian cuma 1 kilo, 2 kilo. Capek banget. Baik. Bagaimana mau dakwah mutlak? Faltaqattu burdatan fashaqqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Aku punya sarung itu, aku harus rela untuk apa? Untuk disobek menjadi 2. Aku harus rela dibagi dengan Sa'd bin Malik. Demi untuk apa? Menjaga diri dari sengatan apa?
dinginnya malam pada waktu itu. Mereka harus bermalam untuk apa? Menunggu merancang peperangan. Fantazartu binisfiha wa tazara Sa'd binisfiha. Lalu saat menggunakan setengahnya, saya juga menggunakan setengahnya. Fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala muslimin al-ansar. Dan semua tadi orang-orang ini Bapak saya yang ikut berperang tadi, yang ikut diutus oleh Umar bin Khattab, itu siapa mereka? Orang biasa? Lah, dia itu pimpinan daerah. Lalu apa kata beliau? Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'azimah. Dan aku berlindung kepada Allah untuk aku melihat diriku ini besar, padahal di sisi Allah apa? Wa innaha lam takun nubuwwatun qad illa tanasakha. Dan tidaklah masa kenabian itu pasti akan ada masa habisnya. Ajarannya itu akan apa? Berangsur-angsur apa? Hatta takuna akhiru 'aqibatiha burqa. Sampai akhir kesudahannya itu adalah sistem kerajaan. Fasatahburuna wa tujarrabuna al-umara ba'da. Kalian akan benar-benar diuji oleh pemimpin-pemimpin dengan model-model pemimpin yang ada setelah kalian. Pemimpin model mereka seperti itu. Makanannya apa? Daun sampai pinggir-pinggir bibirnya itu apa? Berdarah. Dan kalian akan dipimpin oleh model pemimpin yang berbeda dengan kalian. Pemimpin yang ya mengenyangkan dirinya, mengenyangkan keluarganya, hidup kaya keluarganya yang selalu dipentingkan, dan maha benar dari sabda Rasul. Antum saksikan nggak hari ini? Kita saksikan. Rakyat tertatih-tatih. Bagaimana mereka yang duduk di kursi-kursi kekuasaan itu nikmat menikmati itu semua. Ya tidak maksudnya. Ala kulli hal, saya ingin menunjukkan Bapak saya bagaimana perjuangan mereka dulu para sahabat Rasul ini. Artinya dakwah ini apa? Harus sabar. Dakwah ini harus sabar. Dan kita belum seberapa, ya. Baru cuma dibilang anak durhaka sama ibu, takut gitu ya. Oh, baru dibilang wah kamu ini sudah beda kamu, wah takut. Dulu sampai orang ibunya itu nggak makan, nggak minum berbulan-bulan. Apa untuk ingatkan siapa dulu yang masuk Islam itu? Ya Allah, saya lupa nama saya. Siapa? Iya ya, siapa? Sa'd bin Waqqas kalau tidak salah ya. Masuk Islam sampai ibunya nggak mau makan dan sampai dia bersumpah demi Allah, apapun alasannya dia tidak akan pernah meninggalkan Islam. Itu kondisi Bapak. Kita apabila mengambil pelajaran. Betul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Satu. Halaman pun. Betul. Siapa? Ada bahaya namanya. Betul. Dalilnya firman Allah. Bismillah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini penomorannya kayaknya agak salah ini penomorannya. Iya. Seharusnya itu yang pertama itu adalah illal ladzina amanu. Itu poin pertama. Itu masuk dalam kategori apa? Ilmu. Baik. Karena dari iman itu nanti iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada Islam. Dan itu kita masuk ilmu. Di sini penomorannya salah ini. Illal ladzina amanu. Jadi dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. 4 masalah yang wajib dipelajari. Pertama, apa kata beliau tadi? Ilmu. Dalilnya di suratul Asr. Di mana kalimat ilmu? Enggak ada di ayat ini. Tapi yang di dalam ayat disebutkan illal ladzina amanu. Karena iman itu butuh apa?
ilmu. Dan iman itu muaranya 3, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada agama. Baik. Kemudian iman yaitu apa tadi? Ilmu. Wa amilus shalihat. Ini yang kedua. Amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, itu ketiga. Itu apa? Dakwah. Wa tawassaw bis sabr, itu yang keempat. Itu apa? Bersabar. Nah, ini kayaknya kurang pas ini ya. Penomorannya kurang pas. Nah, lalu kita pilih perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia berkata, tafadhol. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluk kecuali surat ini, niscaya telah cukup bagi mereka. Baik, lakafathu laula ma anzalallahu as-surata illa hadhihi surah. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini, lakafathu, niscaya manusia itu apa? Mencukupinya. Karena itu tadi, muara-muara ilmu itu terkandung dalam suratul. Baik, pertama ilmu, kemudian amal soleh, kemudian ketiga dakwah, kemudian keempat sabar. Kan itu konsepsi dari apa? Dari kehidupan kita. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata dalam bukunya, tafadhol. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata dalam bukunya, bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Lanjut, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah sesembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Syahidnya di mana syahidnya? Perkataan Imam Bukhari di dalam ayat ini. Bab berilmu sebelum berkata. Fa'ala, ketahuilah. Karena ilmu di sini lebih pertama disebutkan annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini apa namanya? Sebuah isyarat juga bahwa kalimat la ilaha illallah ini harus dipelajari. Kalau kita lihat konteks di ayat ini, fa'ala. Ya, orang awam yang mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam atau tidak? Terhitung mukmin. Tetapi memang layaknya yang harus etikanya yang naik ke tingkat kedua, gitu. Apa? Mempelajari dari makna yang pertama. Jadi kita mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Makanya Islam sama iman itu disebut apa? Hidayah. Karena dia tidak bertumbuh semata-mata karena hasil belajar, tidak. Ada orang tidak belajar tapi memang dia nggak tahu, terpaut saja hatinya masuk tanpa dia harus belajar banyak-banyak begitu. Ya, ada orang non-muslim sebelumnya, Nasrani sebelumnya, dia nggak tahu, dia nggak belajar, nggak belajar dia. Tapi memang hatinya itu terpaut, tiba-tiba rindu, tiba-tiba ingin masuk apa? Maka itulah yang disebutkan di dalam ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ahli surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami angkat, kami cabut dari dada-dada mereka ahli surga itu apa? Ghil, apa ghil? Cemburu, hasad, dengki. Makanya nggak ada orang dengki nanti di surga, Bapak. Seperti hari ini ada orang punya rumah, wah didengki. Ada orang bisa beli motor, didengki. Nanti yang surganya paling bawah nggak dengki sama surga yang paling atas, karena hasad sudah dijaga. Tadi tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Apa kata penduduk surga? Waqal, lalu mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana liha. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada kami. Makanya Islam itu apa? Hidayah. Ada orang pintar, cerdas dia, Masya Allah, ilmunya mana-mana mungkin gitu ya. Kalau debat itu selalu menang dia debat, tapi nggak Islamis. Nggak Islam. Ini kalau bahasa kekinian kita senglek kotaknya, nggak bisa masuk
Islam itu sudah sedemikian rupa. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini, karena agama ini sudah terang benderang. Kamu nggak perlu maksain orang. Jadi tetap dakwah. Ini ada orang salah paham dalam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangan ceramah-cemahin saya. Ya bukan begitu maksudnya. La ikraha fiddin di situ maksudnya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu. Karena yang lurus itu sudah apa? Sudah jelas dari yang apa? Dari yang tidak lurus, dari yang bengkok, dari yang menyimpang. Tidak perlu dijelaskan lagi mereka itu, tidak perlu didebat lagi mereka itu. Karena Islam ini sudah jelas. Tidak perlu paksain mereka masuk Islam, karena mereka sudah tahu Islam itu apa? Hak. Barakallahu. Nah, jadi iman dan Islam itu apa sifatnya? Hukum asalnya apa? Hidayah. Tapi banyak orang karena dia belajar baca Quran, terjemah akhirnya apa? Masuk Islam juga bagus. Tetapi hukum asal bahwa Islam dan iman itu sifatnya hidayah. Jadi syahid ucapan beliau adalah Imam Bukhari rahimahullah bahwa berilmu sebelum berkata itu dalilnya adalah fa'ala. Kedua, soal kedua. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah belajar 3 masalah dan mengamalkannya. Apa 3 masalah yang wajib belajar sekaligus diamalkan? Baik, di sini penulis cukup jeli ya, masya Allah. Jadi cukup penulis cukup jeli. Jadi mengatakan wajib bagi setiap muslim dan muslim. Kalau kita perhatikan di soal pertama, wajib bagi setiap manusia. Karena untuk yang soal kedua ini adalah sudah naik 2 tingkat. Artinya di soal pertama dia sudah membereskan semuanya. Berarti dia sudah masuk Islam. Dia sudah mengilmui Allah, dia sudah mengilmui Nabi, dia sudah mengilmui agama. Berarti dia patut untuk disebut kalau dia masuk Islam. Wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk apa? Untuk mempelajari 3 perkara sekaligus diamalkan. Apa itu? Nah ini untuk antum ini. Makanya kalau saya katakan buah bilah kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu sekaligus untuk apa? Menepis tuduhan orang-orang bahwa dakwah Syekh ini terlalu fokus sama umat Islam. Nah, dakwah tauhid itu secara hukum asal dakwah universal. Tidak hanya untuk umat Islam, untuk dakwah mengesahkan Allah. Apa hanya untuk umat Islam? Enggak. Itu bahkan kita tujukan kepada orang-orang kafir. Agar mereka tidak menyembah Isa, tidak menyembah Uzair, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Artinya ketika kita bahas tauhid ini, kalaupun yang banyak hadir adalah umat Islam sendiri, ya sejatinya apa? Sekaligus untuk menguatkan dan apa? Meneguhkan diri. Apa itu yang pertama? Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita secara percuma begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita, maka barang siapa yang mentaati rasul pasti masuk surga, namun siapa yang mendurhakainya pasti masuk neraka. Ya, jangan dipertentangkan maksudnya ya. Jangan dipertentangkan. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah yang akan menanggung rezeki. Allah yang akan menanggung rezeki. Jangan sampai dipertentangkan dengan apa? Dengan kesungguhan kita beribadah dengan capek kita nyari rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan dipertentangkan. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita secara percuma-cuma begitu saja. Ya. Setelah itu juga Allah utus Rasul, Allah turunkan kita. Baik. Ini masuk dalam kategori nanti kalau bahasa tauhid itu lebih lanjut nanti. Ini kita sebut tauhid ar-rububiyyah. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita azan dulu. Udah azan? Azan dulu ya. Kita tutup. Saya lupa. Kita tutup ya. Berarti kita sampai halaman 3. Ya udah nanti kita lanjut aja dari kitab ini ya. Bagus. Karena ini kitab
pakai bahasa Indo juga kan lebih mudah dipahami. Dan wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di sidang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa kita amalkan dan bisa kita pahami. Ada pertanyaan sebelum azan? Satu aja, 2, 3, kebanyakan 1. Enggak ada. Dan kalau enggak ada, berarti semoga yang hadir terus diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan kita bisa berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Dzalika wal qadir. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.